kalau saya jadi keluarganya dia ya, saya datang mungkin ke kantor polisi, bukain dong CCTV-nya fullnya, saya dari keluarga, saya mau lihat. Harusnya seperti itu supaya bisa lihat langsung ini gimana kejadiannya. Nah kayak kemarin aja yang pada keluar kan, padahal kemarin saksi kolam itu banyak loh, 5 orang, dimana itu sangat penting semua, mereka keluar satu-satu. Itu yang aku sayangkan dari pihak keluarga, kayak nggak mau menyimak, tidak mau melihat, tidak mau mendengar, tapi cuma bisa ketawa. Kami merasa saksi memberatkan pihak terdakwa. Oke, tapi kan ini semuanya tidak ada yang memberatkan, tidak ada yang meringankan. Saksi hanya menceritakan kejadian yang dia lihat, yang dia tahu gitu. Apa untungnya juga buat mereka sih gitu, kenal aku enggak, kenal si Yuda enggak, kenal papahnya Dante enggak. Tapi dari keterangan menguntungkan kakak ya? Ya kan itu nanti hakim yang menilai ya, kan mereka ada di situ, aku nggak ada di situ. Aku sih merasa kayak jadi ada mereka tuh jadi jelas gitu, karena kan aku tidak di lokasi. Kalau CCTV juga kan melihatnya kan nggak ada suaranya, nggak ada. Semakin jelas, semakin lebih berat nggak sih kak? Akhirnya mengingat kejadiannya ternyata seperti itu. Aku nggak bayangin aku tuh kejadiannya tadi yang Pak Johan bilang sampai yang ditolongin katanya palanya di bawah gitu. Katanya palanya di bawah kan tadi katanya Pak Johan. Mereka berusaha menolong sampai kayak gitu sih. Sampai terbaring tadi nggak ada orang terbaring, malah ditinggal, katanya ditinggal telepon. Iya, itu membahas soal telepon dia malah nelfon Iya, gimana? kalau aku jadi dia ya tolong dulu ini. Yang utama tuh nyawanya dulu, baru telepon. Entah siapa yang ditelepon. Aneh sih tadi pengacaranya itu malah bilang nyalahin, kayak menyudutkan orang kolam ya, menurutku kenapa nggak pakai mobil bapak lah? Harusnya mobilnya Yuda lah, kan dia datang pakai mobil. Aneh sih, agak aneh sih. Mencari celah, tapi untungnya tadi Pak Johan memang cerita yang sejujurnya, jadi ya dia konsisten. semakin sakit hati apa Sakit sih, kalau sakit hati nggak akan kena kayak gitu. Tadi juga melihat keterangan saksi yang bisa dibilang tuh ikut emosional juga. Saksi orang lain loh, itu orang lain loh, jadi makanya gimana coba aku gimana gitu, orang lain aja kayak gitu. Nah, selama ini mengikuti perjalanan persidangan memang pengen mengikuti jalanan persidangan sampai akhir nih. Iya, pokoknya kalau orang lagi nggak ada kerjaan ya harus datang sidang, karena pengen denger langsung dengan jelas. Kalau lihat di berita apa-apa kan kepotong-kepotong. Kalau gini kan jelas ya, bener jelas dari awal sampai akhir gimana. dan masih belum mengakui. Masih belum mengakui, tadi juga kan ada yang dibantah. Ya biar hakim yang menilai semua nanti, jaksa semua. Terus kak keluarganya sampai sekarang belum minta maaf apa gitu? Kayaknya nggak akan deh, kan dari bisa dilihat dari gerak-geriknya aja tuh nggak ada rasa bersalah ya, malah ketawa-tawa kayak tadi, kayak ngajak orang bercanda. Nah kita datang ke sini aja aku kuat-kuatin banget buat datang, makanya tadi pas baru masuk kok diketawain tuh rasanya aku sakit hati banget. Aku tadinya nggak mau datang loh ini, karena takut yang kayak gini-gini nih, takut nanti kebawa emosi, bikin gaduh. Tapi penasaran juga kalau nggak datang, udah kuat-kuatin di mobil dulu nih sampai mulai datang diketawain kayak gitu, coba apa rasanya dia bilang, gimana coba sakitnya. Nah tadi ada yang dari keterangan saksi kan yang bilang itu siapa? Aku nggak tahu karena aku di dalam. Aku udah di dalam. Posisinya aku udah di dalam IGD. Jadi kan ada kesalahan yang dia bilang kalau aku belum datang kan. Itu sebenarnya aku udah di dalam. Mungkin dia nggak lihat aku karena kan dia bilang dia tidak tahu ibunya yang mana. Tapi mendengar mbak ada keributan Aku di nggak luar. tahu, di dalam udah fokusnya sama Dante. Handphone apa mobil aku aja udah geletakan di mana-mana. Itu kalau nggak ada aku yang ngambilin, ada aku yang bersihin, mungkin udah ketinggalan semua di rumah sakit.